Bahwa peraturan inilah yang menyebabkan terjadi kekacauan di lapangan, khususnya kekacauan yang terkait dengan barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Lebih tegasnya apa? Pekerja migran Indonesia dikorbankan atas peraturan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di sana kita melihat berbagai tumpukan dus-dus yang jumlahnya mencapai ribuan. Yang 70% atau bisa dikatakan 60%, ya, kalau sudah 70% adalah barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Sekali lagi saya terenyuh, prihatin, dan dipastikan dari 60% ribuan dus barang-barang milik pekerja migran di gudang penampungan di kawasan Tanjung Perak, Surabaya, ini tidak mungkin bisa tiba atau sampai di tangan para keluarga migran Indonesia bersamaan dengan barang-barang yang dikategorikan kiriman tersebut, apakah makanan atau pakaian yang tidak bisa digunakan ya untuk kepentingan hari raya dan lebaran para pekerja migran atau keluarganya. Ini sangat menyedihkan tentunya. Dengan adanya peraturan pembatasan, sekalipun barang itu di layar X-ray hijau, tapi ketika jumlah barang tidak sesuai dengan Permendak, maka memaksa ya petugas bea cukai untuk tetap membongkar. Sehingga saat pembongkaran itu dipisahkan. Lantas mengatakan Permendak 15 pakaian. Ketika ada 30 atau 20, katakan 20. 15 lolos dipisahkan, 5 dipisahkan. Karena dianggap berlebihan. Sepatu, ya dalam lantas disebutkan 2. Ditemukan ada 5. 2, oke, dipisahkan untuk lolos. Kemudian 3, ya, dipisahkan untuk dinyatakan tidak lolos. Artinya apa? Benar, karena adanya pembatasan. Ya, dulu kan nggak ada pembatasan. Yang penting sudah hijau lewat X-ray maka jalan. Dimana kita nggak sakit hati ya. Dan itu yang saya katakan ini menyinggung ya rasa kemanusiaan kita dan ini melukai ya rasa keadilan bagi pekerja migran Indonesia. Bertahun-tahun kerja di luar negeri, menabung uang sebagai bentuk disiplin untuk mewujudkan mimpi indahnya. Ya, mimpi indah pekerja itu kan tidak hanya yang berkaitan dengan dirinya. Dia punya tabungan yang banyak, kemudian kembali ke tanah air untuk membangun masa depannya. Tidak. Tapi selama bekerja, dia punya mimpi indah yang lain. Ya, mengirim uang pada keluarganya. Mengirim uang pada ibu bapaknya. Tapi juga mengirim barang sebagai kado. Ya, baik untuk kado istimewa atau barang yang ingin ya menjadi mimpi pekerja migran oleh-oleh bagi ibu bapaknya. Bagi istri, suami, dan anaknya. Tiba-tiba dibatasi. Tapi kira-kira barang yang disita tadi yang ada 2 pilihannya, dikembalikan ulang, dikirim ulang, atau dimusnahkan, kira-kira menurut kalian akan benar-benar dimusnahkan nggak sih? Karena kan yang kemarin-kemarin ada kabar tuh, barang yang disita ternyata dipakai keluarganya, tapi kita nggak boleh berpikiran atau berprasangka negatif lah, karena untuk yang roti dari Thailand kemarin kan benar-benar dimusnahkan karena jumlahnya gede ya. Tapi kalau untuk barang-barang kiriman pekerja migran Indonesia yang sedikit, apakah akan benar-benar dimusnahkan? Ya kita pasrahkan aja kepada petugas-petugas yang menangani barang kiriman kalian semua. Barang-barang itu sudah ada yang sebulan, mungkin lebih dari 1 bulan. Itu juga kita juga lihat bareng-bareng bahwa ada kurma-kurma yang rusak, mungkin jajan-jajan yang rusak. Kurma-kurma paket-paketan ini pasti dari pekerja migran Indonesia yang ada di Timur Tengah. Jadi untuk teman-teman yang ada di Timur Tengah yang barangnya mungkin sekian bulan belum nyampe, mungkin juga barang kalian disita ya, dan kalau disita resikonya dikembalikan atau dibakar atau dimusnahkan. Jadi itu sayang aja sih untuk teman-teman yang di Timur Tengah. Kalian tahu sendiri bahwa semua orang juga tahu bahwa untuk gaji pekerja migran Indonesia di Timur Tengah, khususnya pembantu rumah tangga atau yang untuk wanita, itu kan nggak terlalu banyak dibanding negara-negara yang misalkan di Asia ya. Mereka dapat hadiah dari majikan, ngumpulin sedikit-sedikit, dan pada akhirnya kalaupun harus disita oleh bea cukai, yang terbaru kemarin dikunjungi Pak Beni, itu kan harus dikembalikan atau dimusnahkan. Itu menurutku sayang banget sih. Apalagi kan tahu sendiri tuh kurma itu pasti dari Timur Tengah gitu loh. Mungkin kalau coklat-coklat yang agak-agak mahal, misalkan Ferrero Rocher atau coklat-coklat yang bagus-bagus lah, mungkin dari pekerja migran Indonesia yang ada di luar dari Timur Tengah, itu mungkin sedikit-sedikit gak apa-apa ya, karena mungkin gaji mereka tinggi. Tapi kalau yang kirimannya ada kurma-kurma, apalagi kan kalian lihat kurmanya tuh cuma sebungkus kecil gitu aja gitu, jadi nggak yang
pak-pakan mungkin berkilo-kilo, itu rusak. Jadi kalian bisa bayangin siapa yang ngirim. Nggak mungkin juga pekerja yang gajinya tinggi tapi ngirimnya itu cuma sebungkus kurma gitu. Jadi itu sayang aja sih. Sampai sekarang masih banyak teman-teman yang komen di kolom komentar di video di YouTube saya bahwa menanyakan, Mas ini aku udah sekian bulan nih, 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan, itu baru 2 bulan juga ada yang sudah nanya, barangku kok belum nyampe. Biasanya itu 2 bulan, 3 bulan udah nyampe, tapi ini udah berbulan-bulan belum nyampe. Ya paling aku cuma bisa nanyanya, balas komentarnya apa kata pihak kargo, karena yang ngurusin barang kalian adalah pihak kargo, bukan pihak bea cukai. Ketika kalian menyerahkan barang, mengamanahkan barang kalian, itu kan pihak kargo. Jadi kalian harus minta update informasi seputar barang kiriman kalian tuh kepada pihak kargo. Jadi pihak kargo juga harus bertanggung jawab penuh gitu. Jadi jangan males-malesan, jadi harus aktif. Barang ini udah sampai mana sih, barang ini apa yang terjadi gitu. Jadi pihak kargo juga harus bertanggung jawab juga gitu loh. Jadi jangan karena adanya berita-berita seperti ini, apalagi Pak Beni yang mengunjungi pihak bea cukai, terus pihak kargo terus kayak udah lempar tanggung jawab aja gitu. Jadi kayak ambil amannya aja gitu. Harapannya sih tidak ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah terlanjur kirim kargo, mungkin sekian bulan belum nyampe, ya kalian mau nggak mau harus bersabar sih dan pasrah aja gitu loh. Pokoknya apapun yang terjadi dengan barang kalian, ya mau nggak mau, ya itu kita nggak bisa ngelakuin apapun gitu. Misalkan barang kalian tuh disita dan ujung-ujungnya harus dimusnahkan, ya udah gitu. Jadi kalian harus belajar dari pengalaman itu. Untuk teman-teman yang belum kargo dan sekarang ini mungkin pengen kargo, kalian harus mikir beribu-ribu kali, cari pihak jasa kargo yang sudah amanah, atau kalau kalian pengen kargo usahakan yang tidak termasuk barang larangan terbatas ya, atau mungkin hanya sedikit gitu aja lah, dibanding kalian harus ngirim barang yang terlalu banyak gitu, karena akan sangat berisiko. Udah capek-capek ngumpulin barang, mahal juga bayar biaya ongkirnya, dan pada akhirnya barang kalian disita, akan dikembalikan atau dimusnahkan. Jadi menurutku sayang aja sih. Kalau aku pribadi sih, kalau bisa memilih mending kirim mentahnya aja lah daripada kirim barang yang nggak jelas aturannya seperti itu. Kita nggak tahu, mungkin kita sudah ngikutin aturan tapi setelah sampai di Indonesia barang kita juga nggak aman-aman saja, jadi serba salah. Jadi kayak mending ambil amannya aja, kirim mentahnya aja, atau bawa mentahnya aja gitu. Terima kasih kepada BP2MI, khususnya Pak Beni, dan juga pihak bea cukai sudah mengizinkan Pak Beni untuk melihat-lihat, jadi kita bisa melihat dia juga. Ingat, kita nggak boleh menyalahkan banyak pihak, karena ini juga semuanya bekerja atas dasar aturan dari yang atas, Menteri Perdagangan ya, Pak Zulkifli Hasan, yang sudah membuat aturan tersebut. Jadi untuk teman-teman semuanya yang kemarin-kemarin nyalain bea cukai lah, atau nyalain pihak jasa kargo lah, atau pihak kurir lah, kalian harus kayak benar-benar nyari bukti bahwa siapa sih yang salah gitu, siapa sih yang menyebabkan barangku itu misalkan rusak, hilang, disita, dan yang lainnya gitu. Tapi untuk pihak jasa kargo, kurir, dan yang lain itu jangan ambil amannya aja. Oke, kalau kalian dititipin amanah, kalian harus benar-benar punya bukti bahwa ini loh barang ini misalkan disita, buktinya ini foto atau video, barang ini rusak, barang ini gimana. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.